Oke, mari kita mulai sequence booting sistem kita hari ini. Selamat datang di sesi pembedahan data kita. Nah, saya minta Anda membuang jauh-jauh semua kiasan horor dan cerita hantu klasik yang mungkin sering Anda dengar soal tahun 1888. Lupakan itu semua. Hari ini kita akan melakukan audit sistem yang dingin, sangat objektif, dan analitis terhadap sebuah kegagalan jaringan yang masif, yaitu anomali di Whitechapel. Kita akan membedah kasus ini murni dari kacamata kerentanan infrastruktur. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tetapkan dulu parameter analisisnya. Kita di sini tidak sedang berburu monster ya. Kita sedang mendefinisikan apa yang disebut kerentanan sistem atau sistem vulnerability sebagai sebuah celah struktural. Kita akan membedah kerentanan kritis dalam masyarakat era Victoria yang pada dasarnya memungkinkan sebuah kode berbahaya untuk dieksekusi tanpa batas dan yang paling parah, benar-benar tidak terdeteksi oleh administrator keamanan pada masa itu. Ini dia menu audit sistem kita hari ini. Pertama, anatomi kegagalan sistem. Kedua, penyalahgunaan hak akses. Ketiga, pemindaian antivirus geografis. Keempat, deteksi ancaman. Dan terakhir, partisi tersembunyi. Kita masuk ke sektor pertama, anatomi kegagalan sistem. Mari kita akses direktori utamanya dulu. Tujuan pertama kita adalah mendiagnosis kelemahan struktural paling dasar dari jaringan operasional era Victoria. Coba Anda bayangkan blueprint distrik Whitechapel di tahun 1888. Area ini pada dasarnya berfungsi sebagai jaringan yang luar biasa padat dan, ini kuncinya, tidak pernah di-patch atau diperbarui. Ini adalah murni unpatched network yang dipenuhi kemiskinan dan jalanan gelap. Infrastruktur ini menciptakan semacam dark web dalam bentuk ganggang fisik yang sangat sempit. Jadi, ini benar-benar sorga bagi sebuah anomali untuk mengeksploitasi sistem tanpa pernah memicu alarm satupun. Lanjut ke sektor 2, penyalahgunaan hak akses atau privilege account abuse. Sekarang kita harus menganalisis sebuah kesalahan internal yang sangat fatal. Kita bicara soal manipulasi data tanpa izin oleh pihak yang justru seharusnya bertindak sebagai administrator sistem. Mari kita buka log administratif dari komisioner polisi saat itu, Sir Charles Warren. Dalam salah satu insiden paling kontroversial, ada sebuah grafiti pentung yang ditemukan persis di dekat lokasi kejadian. Tapi alih-alih mendokumentasikan bukti krusial ini, Warren malah secara otoriter memerintahkan agar tulisan tersebut langsung dihapus sebelum sempat difoto. Alasannya, dia bilang dia takut terjadi kerusuhan. Wow, tunggu sebentar. Peringatan bahaya merah menyala di sistem kita, integritas data terkompromi. Penghancuran barang bukti yang disengaja ini, teman-teman, adalah contoh buku teks yang sangat sempurna dari privilege account abuse. Warren menggunakan otoritas adminnya untuk mengeksekusi apa yang kita sebut protokol yang korup. Dan tindakan ini secara permanen merusak proses audit investigasi. Jadi, apa dampak dari protokol yang korup ini? Sangat masif. Dengan menyalahgunakan hak aksesnya, Warren secara efektif menghancurkan integritas data dari kasus ini. Dia menghapus satu-satunya audit trail atau jejak audit andal yang mungkin ditinggalkan oleh anomali tersebut. Kalau di dunia keamanan jaringan modern ini tuh sama persis seperti Anda sengaja menghapus server logs di saat hackernya masih aktif di dalam sistem Anda. Benar-benar sebuah sabotase internal. Kita masuk ke sektor 3, pemindaian antivirus geografis. Mengingat jejak fisiknya sudah dirusak oleh admin tadi, kita harus menginisialisasi algoritma geographic profiling dari Dr. Kim Rosmo untuk melakukan pemindaian antivirus spasial. Perangkat lunak analisis kriminologi bernama Regal menggunakan apa yang disebut rumus Rosmo. Intinya begini, algoritma matematika ini bekerja dengan menghitung dua variabel psikologis. Pertama, zona penyangga, karena sebuah malware biasanya menghindari beroperasi terlalu dekat dengan source IP atau tempat tinggal asalnya. Dan kedua, peluruhan jarak, di mana sebuah anomali tidak akan bergerak lebih jauh dari yang benar-benar diperlukan demi efisiensi energinya. Kalau kita meninjau ulang log pelanggaran sistemnya, kita bisa melihat stempel waktu eksekusi yang sangat presisi dan koordinat geografis dari 5 anomali utama, atau yang sering disebut Canonical Five. Pola pergerakan spasial dan waktunya di sekitar grid jaringan Whitechapel ini sebenarnya membangun sebuah struktur data yang sangat bisa dilacak oleh sistem analitik modern kita. Oke, mari kita biarkan algoritma ini berjalan sebentar. Pertama, sistem memplot klaster sentral dari logs penyerangannya. Kemudian, ia mulai menghitung zona penyangganya. Dan secara brilian, peta probabilitas 3D kita berhasil mengisolasi satu titik jangkar utama, Flower and Dean Street,
Ya, ini dia episentrumnya. Titik inilah source code tempat malware ini menyebar ke dalam sistem dan menarik diri kembali setelah eksekusi. Dan dari semua log data tersebut, ada satu hal yang paling menonjol, angka 45. Hanya ada interval 45 menit antara pelanggaran pada sistem Stride dan sistem EDOS. 45 menit. Ini jelas bukan pergerakan acak, teman-teman. Ini membuktikan adanya pergerakan lateral yang sangat-sangat cepat dan efisien melintasi jaringan oleh sang pelaku. Ini menunjukkan kalau dia memiliki pemahaman level dewa tentang arsitektur sistem jalanan Whitechapel. Kita beralih ke sektor 4, deteksi ancaman stealth malware. Di fase ini, kita akan mengevaluasi file-file tersangka historis dan memperlakukan mereka selayaknya kode berbahaya yang sedang mencoba menembus firewall sistem kita. Mari kita bandingkan profil ancamannya. Di sebelah kiri, tersangka Charles Lechmere. Koordinat rumahnya ternyata jatuh jauh di luar firewall geografis yang dipetakan oleh Rosmo. Sistem menolaknya. Tapi di sebelah kanan, tersangka MJ Druid yang muncul dalam memo McNaughton, dia ini sangat cocok dengan semua parameter stealth malware tingkat lanjut. Mari kita bedah lebih dalam profil ancaman Druid XA ini. Entitas yang satu ini benar-benar menggunakan tingkat enkripsi atau enkripsi kelas atas. Statusnya sebagai seorang dokter dari keluarga terhormat berfungsi sebagai penyamaran sosial yang absolut sempurna. Dia kemudian melepaskan payload atau muatan perusak maksimum yang sangat mematikan pada sistem di ruangan tertutup Miller's Court. Dan tahukah Anda apa yang terjadi tak lama setelah itu? Algoritma ini mengeksekusi protokol self-termination, dia menghapus dirinya sendiri dengan bunuh diri di dasar sungai Thames. Benar-benar tak bisa lagi didisassembler oleh penegak hukum manapun. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan Aaron Kosminski dan temuan bukti DNA modern itu? Sistem kita kembali memunculkan peringatan bahaya menyala. Klaim DNA dari tahun 2014 itu sepenuhnya tidak valid karena terjadi broken chain of provenance. Selendang yang dites itu sama sekali tidak punya rekam jejak kepemilikan bukti yang sah. Datanya sudah terkompromi sejak awal, sehingga sistem analitik kita tidak dapat memvalidasi source code tersebut. Bukti itu harus kita drop. Pemindaian lebih lanjut terhadap sisa kode anomali seperti Kosminski dan Ostrogi dalam memo McNaughton justru menunjukkan bahwa keduanya beroperasi dengan tingkat ketidakstabilan sistem yang sangat ekstrim. Alih-alih beroperasi secara diam-diam layaknya stealth malware sejati seperti Druid, perilaku liar mereka malah memicu terlalu banyak error log di masyarakat. Ujung-ujungnya, mereka berdua akhirnya dikarantina ke dalam sistem tertutup permanen, yaitu rumah sakit jiwa. Kita akhirnya memasuki sektor kelima dan terakhir, partisi tersembunyi. Di sektor terakhir ini, kita mendiagnosis akar filosofis yang paling utama dari semuanya. Mengapa kasus ini tidak pernah terselesaikan? Status misteri ini sebenarnya menunjukkan dengan sangat kuat eksistensi sebuah partisi tersembunyi di dalam jaringan sosial era Victoria itu sendiri. Sistem hukum dan kepolisian saat itu tampaknya secara sengaja merancang sebuah restricted sector atau sektor terlarang untuk melindungi entitas yang merupakan high-level user. Seseorang yang memiliki akses key berupa kekuatan finansial atau kelas sosial elit. Semua ini dieksekusi oleh sistem demi satu tujuan utama, mempertahankan sistem stability. Menjaga stabilitas sistem dari kepanikan publik atau kejatuhan moral kelas atas. Bahkan jika itu berarti mengorbankan transparansi dan integritas kebenaran selamanya. Dan fakta itu membawa kita ke akhir audit sistem kita hari ini. Tapi saya tidak ingin berhenti di tahun 1888. Saya menantang Anda untuk berpikir kritis. Di era jaringan digital modern kita saat ini, apakah struktur sistem kepolisian atau pemerintahan kita masih secara diam-diam mengeksekusi partisi-partisi tersembunyi ini? Apakah backdoor ini masih ada dan sengaja dipelihara untuk melindungi high-level user tertentu demi yang namanya stabilitas sistem? Saya ingin mendengar analisis Anda. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di sesi pembedahan data kita yang berikutnya. Sistem, log off.